Welcome to our channel. Tidak ada keraguan bahwa Tiongkok merupakan salah satu negara paling kuat di dunia saat ini. Bagi sebagian orang, kebangkitan negeri tirai bambu ke tampuk kekuasaan global telah mengakhiri dominasi Barat. Namun di sisi lain dianggap berbahaya terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam konteks sejarah panjang manusia, kemajuan dan kemakmuran negara ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum munculnya negara-negara modern, Tiongkok yang dahulu merupakan dinasti sudah melangkah jauh dengan serangkaian penemuan-penemuan, mulai dari kertas, percetakan, kompas, hingga bubuk mesiu. Ya, artinya apa yang tengah dialami Tiongkok saat ini tak lepas dari bagaimana negeri ini memperjuangkan masa lalu mereka. Lewat ulasan ini, kita akan melihat bagaimana proses evolusi Tiongkok hingga bagaimana ia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara adidaya yang layak bersaing dengan Amerika Serikat. Tiongkok pramodern. Peradaban Tiongkok merupakan salah satu yang tertua di dunia. Dan seperti hari ini, Tiongkok kuno adalah pembangun yang handal. Salah satu proyek pembangunan paling terkenal di zaman kuno dimulai pada awal sejarah Tiongkok. Qin Shi Huang telah menyatukan sebagian besar jantung Tiongkok antara tahun 221 dan 206 sebelum Masehi. Dan selama waktu inilah pembangunan tembok besar Tiongkok yang pertama dimulai. Ensiklopedia Britannica dalam rilisnya menyebut Qin Shi Huang memproklamasikan dirinya sebagai Shi Huangdi atau Kaisar Berdaulat Pertama dan memprakarsai reformasi yang dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang sepenuhnya terpusat. Nah, periode setelah pemerintahan Qin Shi Huang dianggap sebagai zaman keemasan pertama di Tiongkok. Antara tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, Tiongkok mengalami lompatan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyebaran budayanya. Kira-kira 400 tahun kemudian, zaman keemasan Tiongkok yang kedua dimulai dan wilayah pengaruhnya meluas hingga ke Asia Tengah. Sama seperti mayoritas negara kerajaan, perubahan kekuatan adalah sesuatu yang diharapkan. Dalam tulisan panjang bertajuk Has China Always Been the World's Greatest Superpower? Berbagai dinasti Tiongkok telah dipuji oleh sejarawan yang berbeda. Mark Edward Lewis menyebut dinasti Tang tahun 618 sampai 907 sebagai kekaisaran kosmopolitan. Sementara John Fairbank menyebut dinasti Song 960 sampai 1279 menjadi zaman terbesar Tiongkok. Meski demikian, Tiongkok bukanlah tanpa masalah penaklukan. Pada abad ke-13, bangsa Mongol berhasil menaklukkan sebagian besar Tiongkok dan menyatukannya di bawah kekuasaan mereka. Selama waktu tersebut, Beijing menjadi ibu kota dan orang barat seperti Marco Polo mengunjungi negara ini. Peristiwa itu menandai titik awal kontrak antara Tiongkok dan Barat yang akhirnya berkembang menjadi hubungan perdagangan yang makmur, pertukaran ide dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan kematian dan kehancuran bangsa Mongol. Pada abad ke-14, tepatnya pada tahun 1368, dinasti Ming menggulingkan kekuasaan Mongol dan mengambil alih negara. Tiongkok menjauh dari peperangan dan penaklukan untuk mulai fokus pada pembangunan sendiri. Perekonomian Tiongkok digenjot lantaran hasil pertanian yang tinggi, birokrasi dan militer terpusat, serta tembok besar Tiongkok berhasil diselesaikan. Disinilah era Tiongkok perlahan mendunia. Bagaimana tidak, jauh sebelum era penemuan yang diinisiasi Eropa, pelayaran epik Laksamana Zheng He atau Zheng Ho yang berlayar sejak tahun 1405 menyarankan kepada dunia bahwa dinasti Ming menjadi awal dalam tanda kutip ketika Tiongkok menguasai lautan. Sedangkan Charles Harker menyimpulkan bahwa pemerintahan tiga kaisar Qing yang agung selama akhir abad ke-17 dan ke-18 merupakan zaman keemasan terakhir Cina. Bagi orang-orang yang ada di dunia barat, kurikulum sejarah di sekolah jarang menyentuh pencapaian, fakta atau budaya negara-negara Asia. Jangan salah, hanya karena kekuatan dan pengaruh awal Tiongkok jarang diajarkan atau dibicarakan, tidak berarti hal itu tak terjadi. Masa lalu Tiongkok penuh dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang berlanjut hingga hari ini. Ya, kita tahu
Pengaruh Tiongkok di masa lalu tercatat dalam berbagai catatan kuno dan data arkeologi. Saat kita bergerak lebih dekat ke masa sekarang, kita memiliki lebih banyak informasi tentang rantai peristiwa yang menyebabkan Tiongkok jadi salah satu negara paling kuat di planet ini. Pada abad ke-19, kekuatan barat mulai menjajah banyak bagian dunia termasuk Asia. Tiongkok telah lama mengalami kemunduran dan perjanjian yang tidak setara yang dinegosiasikan oleh kekuatan Eropa telah melumpuhkan ekonomi Tiongkok lebih jauh. Hal itu menyebabkan destabilisasi pemerintah, memungkinkan panglima perang regional naik ke tampuk kekuasaan. Tiongkok modern. Dalam buku A New Literary History of Modern China tahun 2017, selama abad ke-19 dan awal abad 20, berbagai peristiwa mengarah pada berdirinya negara modern Tiongkok. Republik resmi didirikan pada 1 Januari 1912 setelah Revolusi Shanghai yang dimulai dengan pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911. Menggantikan dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Namun itu adalah momen di mana pertumpahan darah dan penindasan di negara ini. Alhasil, intervensi asing dalam urusan dalam negeri menyebabkan eksploitasi pemerintah dan rakyatnya. Bersama dengan Rusia dan Jepang, negara-negara barat mengeksploitasi Tiongkok dan memaksa pemerintah untuk memberi konsesi sekaligus melemahkan badan penguasa negara tersebut. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Tiongkok yang dikenal sebagai peristiwa invasi Manchuria. Selama dekade berikutnya, mereka menduduki lebih banyak tanah di Tiongkok. Pada tahun 1937, faksi-faksi yang berbeda di Tiongkok, terutama kaum nasionalis Kuomintang dan komunis, bersatu melawan aneksasi Jepang. Hasilnya, mereka berhasil merebut kembali tanah mereka. Tetapi disusul oleh perang saudara yang melibatkan faksi nasionalis dan komunis. Pada tahun 1949, Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Tiongkok atau PKT, menang atas pihak nasionalis. Fondasi negara Tiongkok modern pun dimulai. Gagasan tentang kekuatan dan pengaruh Tiongkok di masa lalu masih tertanam dalam sejarah budaya negara ini. Kenangan penindasan dan eksploitasi masyarakat Tiongkok oleh negara-negara barat dan sekutunya juga masih segar dalam ingatan kolektif rakyat. Dan kerinduan untuk kembali ke masa di mana kekuatan Tiongkok dihormati menjadi kekuatan pendorong untuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah komunis yang baru. Pada tahun 1958, the chairman of Mao meluncurkan kebijakan Great Studies berjudul China's Great Leap Forward. Kebijakan tersebut merupakan rencana ekonomi 5 tahun yang dimaksudkan untuk mengangkat orang-orang Tiongkok keluar dari kemiskinan dan memulai ekonomi negara. Seperti semua kebijakan pemerintah, dimanapun itu, tak semua orang mendapat manfaat, dan rencana Mao berakhir dengan kegagalan total. Ketika Mao meninggal pada tahun 1976, ia digantikan oleh Deng Xiaoping. Tujuan utamanya adalah mereformasi seluruh aspek yang ada di Tiongkok. Ketua Deng sadar betul untuk meningkatkan ekonomi, negara membutuhkan tenaga kerja yang sehat. Pertumbuhan penduduk Tiongkok meledak, yang berarti ada banyak pekerja. Menanggapi hal itu, pemerintah memberlakukan kebijakan satu anak untuk mencoba menahan pertumbuhan penduduk. Pemerintah juga memberikan hak kepada petani untuk bertani di bidang tanah mereka sendiri daripada hanya mengandalkan sistem distribusi komunis. Perubahan ini menghasilkan peningkatan standar hidup dan penurunan jumlah kekurangan pangan. Xiaoping juga memulai open door policy yang memungkinkan hubungan diplomatik dilanjutkan serta investasi asing dimulai di dalam negeri. Kebijakan itu juga memberi negara lain akses ke tenaga kerja Tiongkok yang terkenal besar namun sangat murah. Pencapaian tersebut menyebabkan sejumlah besar uang mengalir ke Tiongkok, membuatnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok abad 21. Pada tahun 2001, Tiongkok bertemu dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan membentuk organisasi kerjasama Shanghai. Misi aliansi baru ini adalah untuk memerangi militansi etnis dan agama di negara-negara tersebut. Namun manfaat yang lebih signifikan bagi Cina adalah perjanjian yang mempromosikan perdagangan dan investasi antar negara. Dengan peluang ekonomi yang menjulang di setiap sudut,
Tiongkok mengambil langkah berikutnya dalam memperluas kekuatan dan pengaruhnya dengan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Hal itu memungkinkan negosiasi dengan negara lain untuk menurunkan hambatan perdagangan dan tarif barang-barang Tiongkok. Di tahun 2003, Tiongkok meluncurkan pesawat ruang angkasa berawak pertamanya. Setelah itu, membangun sekutu dengan Rusia, serta melakukan latihan militer gabungan pertama. Dengan sekutu yang kuat, beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan itu, Tiongkok memperoleh lebih banyak kekuatan. Di tahun 2006, Tiongkok selesai membangun bendungan hidroelektrik terbesar di dunia, Bendungan 3 Ngarai. Masuk tahun 2008, ketika ekonomi global melambat, pemerintah Tiongkok mengumumkan paket stimulus US 586 miliar dolar Amerika Serikat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mereka tidak terhenti. Di tahun 2010, Tiongkok menjadi eksporter terbesar di dunia dan tahun berikutnya mengambil alih Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.